Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Mari kita mengawali hari baru dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Lukas pasal 16 ayat 1 sampai dengan 8. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Pada suatu ketika berkatalah Yesus kepada murid-muridnya, "Ada seorang kaya yang mempunyai seorang bendahara. Kepadanya disampaikan tuduhan bahwa bendahara itu mengamburkan miliknya. Maka si kaya itu memanggil bendaharanya dan berkata, 'Apakah yang telah kau dengar tentang dirimu? Berilah pertanggungjawaban atas urusanmu, sebab engkau tidak boleh bekerja sebagai bendahara lagi.' Berkatalah bendahara itu dalam hatinya, 'Apakah yang harus kuperbuat? Tuanku memecat aku dari jabatanku. Mencangkul aku tidak dapat, mengemis aku malu. Aku tahu apa yang akan kuperbuat, supaya apabila aku dipecat dari jabatanku sebagai bendahara, ada orang yang mau menampung aku di rumah mereka.' Lalu ia memanggil satu demi satu orang yang berutang kepada tuannya. Berkatalah ia kepada yang pertama, 'Berapa besar utangmu pada tuanku?' Jawab orang itu, 100 tempayan minyak. Lalu kata bendahara itu, 'Inilah surat utangmu. Duduklah dan buatlah surat utang lain sekarang juga, 50 tempayan.' Kemudian ia berkata kepada yang lain, 'Dan saudara, berapa utangmu?' Jawab orang itu, 100 pikul gandum. Katanya kepada orang itu, 'Inilah surat utangmu. Buatlah surat utang lain, 80 pikul.' Bendahara yang tidak jujur itu dipuji tuannya, karena ia telah bertindak dengan cerdik. Sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, tema kita hari ini adalah hidup dalam kejujuran. Hidup di dunia ini harus bijak. Tawaran dunia memang menggairahkan dan mempesona. Namun bila kita tidak bijak menyikapinya, maka akan terjebak dan terpenjara di dalamnya. Apakah yang membuat kita bahagia di dunia ini? Jawabannya pasti akan beragam. Pastilah bahwa kebanyakan orang mengamini kalau memiliki banyak uang akan dapat menjamin kebahagiaan hidup di dunia ini. Akan tetapi ada sedikit orang yang mengatakan bahwa uang tidak dapat membeli kebahagiaan. Bacaan Injil hari ini, Yesus memberikan perumpamaan tentang seorang bendahara yang tidak jujur. Bendahara dalam cerita Tuhan Yesus dalam Injil ini dipuji oleh tuannya, bukan ketidakjujurannya dalam mengolah harta benda, melainkan atas kecekatan dalam mengambil langkah strategis untuk masa depan yang baik dari dirinya. Dalam situasi kritis, yakni ancaman dari pekerjaan, sang bendahara itu memanfaatkan sisa waktu untuk bermain cerdik demi menjamin masa depan hidupnya. Ia mendapat pujian dari tuannya karena kecerdikannya. Kata cerdik
bila diartikan berarti bertindak cepat, mengerti dan memahami situasi dengan cepat, dan pandai mencari pemecahannya, dan sebagainya. Dari definisi ini, kita bisa memahami situasi bendahara yang tidak jujur itu akan dipecat. Bendahara itu mengerti bahwa dirinya akan dipecat. Dalam situasi itu, dia melakukan sesuatu yang bisa menjamin nasibnya sesudah dipecat. Dia melakukan supaya dirinya tidak menderita. Dia pandai memperhitungkan masa depannya. Melalui kisah bendahara itu, Yesus sesungguhnya mau menekankan bahwa dalam hal duniawi saja orang bisa cerdik untuk mencari keselamatan, apalagi dalam hal rohani. Kita mesti dengan bijak mengatur langkah hidup kita, agar sesudah hidup di dunia ini kita tidak menderita. Kita mesti menjadi cerdik untuk memperoleh keselamatan kekal. Kita dituntut untuk serius memikirkan tentang kehidupan rohani sambil menjalani hidup duniawi. Dalam urusan duniawi saja kita sangat serius, maka kita pun harus serius dalam urusan surgawi. Yesus mau mengajak kita, para pengikutnya, memanfaatkan kesempatan yang diberikan Tuhan untuk memperbaiki diri dari cara hidup yang penuh dosa. Kita diajak untuk segera mengambil keputusan supaya kelak kita mengalami nasib yang baik. Tuhan memberkati kita. Marilah kita berdoa. Tuhan, pagi ini kembali kami naikkan syukur dan permohonan. Terima kasih sudah menjaga kami saat tidur maupun bangun. Terima kasih untuk udara sejuk dan segar pagi ini. Bukalah mata hati kami, mampukan kami memandang kemurahan dan karya-Mu, serta memuji dan memuliakan-Mu melalui pekerjaan dan pelayanan kami hari ini. Bimbinglah kami selalu untuk menyadari kesalahan kami dan bertobat, sehingga kami sungguh rendah hati, mau membuka hati, dan siap menerima rahmat-Mu yang tinggal dalam hati kami. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga kami, jadikanlah kami alat kasih-Mu, dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu, semoga kita sekalian, orang-orang yang kita kasih dan doakan, seluruh aktivitas kita hari ini, dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.